Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat Sopter dimanapun berada. Oke, kali ini Mimin akan lanjutkan cerita Yechen-nya yang semakin hari semakin penasaran untuk kita simak. Oke, tidak berlama-lama. Seperti biasa, tapi yang belum tekan tombol like, bantu Mimin tekan tombol like-nya. Tekan tombol like gratis. Oke, kita lanjutkan saja cerita Yechen-nya. Bab 5841 sampai bab 5845, Chang Sengbo merasa seperti orang yang ingin memenangkan lotre selama 100 tahun tetapi tidak pernah memenangkannya sekalipun. Memenangkan hadiah pertama 2 kali berturut-turut dalam batas waktu, terus terang, itu setara dengan membeli tiket lotre seumur hidup. Saya tidak pernah memenangkan hadiah terakhir sebesar 5 yuan. Tetapi saya memenangkan 2 kali lipat pagi ini. Hadiah pertama bola warna, dan hadiah pertama loto besar. Saat ini, pengalaman hidupnya selama 156 tahun tidak membuatnya ragu apakah ini jebakan atau bukan. Alasan kenapa tidak ada keraguan juga sangat sederhana, karena tidak banyak yang namanya senjata sihir. Dia telah bekerja dengan Tuhan selama bertahun-tahun, dan Tuhan hanya memberinya senjata ajaib untuk membela diri, dan senjata ajaib itu tidak diberikan kepadanya oleh Tuhan. Begitu dia kembali, dia akan mengembalikannya kepada Tuhan untuk diamankan. Karena itu, jika Tuan Inggris enggan memberinya satu hal, siapa yang akan menipu dia dengan 2 hal? Jauh di lubuk hatinya, dia merasa tidak berharga sama sekali. Karena tidak diragukan lagi, hanya ekstasi yang tersisa di hati Chang Sengbo. Dia berjalan ke stan Zhang Ermao dengan tenang dan bertanya kepadanya, "Bos, apakah Anda Zhang Ermao?" Zhang Ermao mengangguk dan berkata dengan santai, "Ini aku, ada apa?" Chang Sengbo tersenyum sedikit, dan berkata, "Hai, saya baru saja bertemu dengan adik laki-laki Anda di bandara, dan kebetulan saya melihat kunci pas jari M di tangannya, jadi saya bertanya secara khusus kepadanya, dan datang untuk berbicara dengan Anda." Zhang Ermao memandang Chang Sengbo dengan sedikit kewaspadaan, dan berkata, "Oh, apakah Anda bersedia menghabiskan 3 juta untuk penarik jari itu?" "Ini aku," Paman Chang Seng mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Aku akan menawarkan 3 juta, tidak ada penawaran balasan." Zhang Ermao bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah Anda sangat menyukai sastra dan hiburan antik?" Chang Sengbo berkata tanpa sadar, "Benar, saya sangat menyukainya." Zhang Ermao mengerutkan kening dan bertanya, "Jika Anda sangat menyukainya, maka Anda harus lebih berpengetahuan. Tarikan jari itu tidak bernilai 3 juta. Jika saudara laki-laki saya meminta 3 juta, Anda bersedia membelinya? Saya pikir Anda bersedia dikirim oleh Lazy, persetan denganku?" Chang Sengbo tertegun sejenak. Dia telah berlatih di pintu tertutup selama ini, dan dia tidak tahu banyak tentang harga pasar barang antik. Selain itu, saya belum pernah ke China selama 20 tahun, dan saya tidak begitu mengerti harga di China. Tapi sejujurnya, jari manis giok dari dinasti Qing, dan kualitasnya biasa saja, harganya 3 juta, dan dia juga samar-samar merasakannya. Tampaknya sedikit keterlaluan, tapi untungnya, saya tidak kekurangan uang kecil ini, dan saya sangat menginginkan senjata ajaib itu. Jadi saya terburu-buru untuk mendapatkannya, jadi saya tidak memikirkannya dengan hati-hati. Mendengar pertanyaan secara retoris Zhang Ermao sekarang, dia berhenti bertanya. Dan yang tidak dia duga adalah bahwa dia tidak meragukan Zhang Ermao, tetapi Zhang Ermao malah mencurigainya. Setelah berpikir sejenak, Chang Sengbo berkata dengan sedikit malu, "Bos, Anda salah paham, saya adalah orang Tionghoa perantauan yang telah kembali dari luar negeri untuk mengunjungi kerabat. Ini bukan lelucon, dan saya sangat menyukai kunci pas batu giok itu.
itu harga lebih tinggi bagi saya, tidak masalah. Zhang Ermao mendengus dan berkata sambil tersenyum, saya pikir kamu tidak terlalu muda. Bagaimana kamu bisa membuka mulut untuk berbohong? Siapa yang akan percaya dengan apa yang kamu katakan? Ah, tarik jari saja, taruh di pasar barang antik, 30.000 yuan hampir sama. Jika Anda sangat menyukainya, Anda dapat memberikannya 50.000 yuan, harga 3 juta yuan. Hanya Anda yang tidak mengerti barang antik. Lazy bisa membuka mulutnya dan setuju turun. Ketika Chang Shengbo mendengar ini, dia tercengang. Dia tidak tahu bahwa ini adalah naskah terbaru yang diatur Ye Chen untuk Zhang Ermao. Jadi dia hanya bisa menjelaskan dengan pucat dan polos, bos, aku benar-benar bukan guntur. Berhenti bicara, Zhang Ermao melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar, sejujurnya, saya memintanya untuk mengutip 3 juta. Hanya untuk menggunakan harga ini untuk memata-matai ranjau. Kutipan itu benar-benar menghina. Hanya Lazy yang berpakaian preman, siapa yang ingin menggali petunjuk akan menyetujuinya, dan kemudian mengambil kesempatan untuk menemukan lebih banyak petunjuk. Berbicara tentang ini, Zhang Ermao berkata lagi, tapi izinkan saya memberitahu Anda, trik Anda tidak berguna dengan saya. Untuk sesaat, Chang Shengbo merasa bahwa dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa tawaran pihak lain sebesar 3 juta yuan pada awalnya adalah niatnya, dikombinasikan dengan spekulasi Chang Shengbo sebelumnya. Dia percaya bahwa kelompok orang ini adalah geng yang berspesialisasi dalam merampok makam dan menjual barang antik curian, jadi dia semakin curiga terhadap Zhang Er. Kata-kata Mao sangat dipercaya, karena dia merasa geng kriminal semacam ini harus sangat berhati-hati dan licik jika bisa bertahan selamanya, dan ada banyak metode anti-investigasi. Afirmasi semu juga diperlukan. Dikombinasikan dengan struktur organisasi masyarakat Poking yang lebih ketat dan hati-hati, Chang Shengbo hampir tidak meragukan kinerja Zhang Ermao. Terlebih lagi, semakin dia takut Zhang Ermao akan salah paham dengannya. Jadi dia dengan cepat berkata sambil tersenyum, bos, kamu benar-benar salah paham denganku. Aku bukan lazy, aku benar-benar ingin membeli beberapa barang bagus yang aku suka. Oke. Zhang Ermao berkata dengan acuh tak acuh, kamu bisa mengatakan apa saja, kamu suka hal-hal yang baik, bukan? Jika kamu suka, jalan-jalan saja di sekitar jalan antik. Beli lebih banyak, jangan tunda bisnis saya. Melihat Zhang Ermao tidak mendengarkan penjelasannya, dan bahkan ingin mengusir orang, Chang Shengbo sangat kesal di hatinya, ingin menamparkan Zhang Ermao sampai mati di sini. Benar-benar tidak baik, tidak apa-apa untuk mengambil sambaran petir secara langsung, namun, dia menepis kedua pemikirannya ini hampir secara instan. Karena dia sangat jelas tentang misinya di Jinling kali ini. Membunuh keluargaan dan menunggu putra Ye Changying muncul adalah perintah kematian yang diberikan kepadanya oleh penguasa Inggris. Ketika saya datang ke Jinling, saya seharusnya mulai menyelesaikan tugas tanpa henti. Tetapi saya langsung pergi ke Antique Street setelah turun dari pesawat. Jika ada masalah yang disebabkan oleh ini, jika sampai ke telinga Tuan Ying, saya tidak akan memiliki cara untuk membela diri. Oleh karena itu, Chang Shengbo hanya bisa menekan amarah di hatinya, dan berkata kepada Zhang Ermao dengan nada yang hampir memohon, saudaraku, kamu benar-benar salah paham denganku. Jika kamu tidak percaya padaku, berikan saja nomor rekening bankmu, saya akan mentransfer 3 juta kepada Anda secara langsung. Lazy yang Anda sebutkan seharusnya tidak menghabiskan 3 juta untuk membeli barang antik Anda, bukan? Kalau begitu siapa yang tahu? Zhang Ermao meringkuk bibirnya dan berkata, bukannya aku belum pernah bertemu dengan penegak hukum penangkapan ikan sebelumnya. Apa gunanya kamu mengirimiku uang? Jika kamu benar-benar petir,
uang ini adalah misinya Dana, dan Anda tidak membutuhkannya sendiri. Dan begitu saya mengumpulkan uang, saya akan dihukum karena penjualan kembali barang antik secara ilegal. Ketika saatnya tiba, ketika lencana polisi Anda dipasang dan borgol Anda diborgol, Anda akan ditangkap langsung, dan uang yang Anda panggil saya juga akan sangat berharga. Jika saya mengambilnya kembali, saya tidak akan punya uang saat itu, dan saya harus bernyanyi di penjara selama 3-5 tahun. Apa yang Anda coba lakukan padaku? Kenapa kamu tidak makan minyak dan garam? Chang Sengbo menghentakkan kakinya dengan cemas di tempat. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ermau ini akan sangat berhati-hati, bahkan terlalu berhati-hati. Selain itu, apapun yang saya katakan, dia tidak percaya, dan dia tidak percaya ketika saya mengatakan bahwa saya ingin memberinya uang. Ini sama sekali tidak memberi saya kesempatan untuk menengahi. Dia mengutuk dengan marah di dalam hatinya, sialan. Jika hukum tidak penting, aku akan memenggal kepala anakmu, bersambung.